Aja bilang ke sebelah dulu. Ya, apa namanya tidak. Ya mohon perkenannya berdiri Pak Dr. Didi. Beliau ketua jurusan dengan mahasiswa paling banyak di FKIP. Ya, tentu paling sibuk juga. Beliau pimpin ini paling banyak diinginkan. Ya, paling tingkat persaingan yang paling ketat. Ya, nomor 1 di UTAN, mengalahkan kedokteran, ekonomi manajemen. Ya, itu yang paling banyak adalah prodi PhD, ya, program guru setingkat doktor, ya, plesetannya Pak begitu. Ya. Jadi mohon maaf Pak Wadira, ini plesetan banyak orang. PhD itu program guru setingkat doktor, setara dokter. Karena apa? Kampusnya dekat kedokteran. Paling diminati, ya. Kampusnya dekat kedokteran dulu. Nah, kampusnya juga dekat kedokteran. Jadi dulu ya, sekarang sudah ada di dekat gedung ini, ya, prodi PhD. Dan seperti disampaikan Pak Dekan tadi, beberapa daerah kabupaten, ya, yang ada di Sulawesi Tengah ini saat ini sedang berlomba-lomba mendirikan PSDKU, ya, program studi di luar kampus utama, ya. Jadi PSDKU yang ada sekarang itu adalah Morowali dan Tojo Una-Una. Namun pemerintah daerah berupaya, salah satunya di Buol dan yang kedua di Banggai Kepulauan, mau mendirikan PSDKU, ya. Yang paling diinginkan adalah prodi PGSD dan PG PAUD, ya. Dan selain itu ada juga program-program lain, ya. RPL salah satunya, rekognisi pembelajaran lampau. Di Tadulako ini yang ada RPL-nya baru S1, ya. Mungkin saja ke depan 5-10 tahun ke depan dibuka juga RPL untuk S2, ya. Tentu syarat dan ketentuan yang berlaku itu akan ditetapkan, ya. Di universitas lain sudah ada RPL S2, begitu. Jadi di S1 menurut pimpinan universitas belum, ya, dibuat dengan baik, boleh dikemas dengan baik RPL S1, dan kemudian nanti insya Allah akan kedepannya mungkin akan seperti itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya kembali memperkenalkan Pak Gunawan. Tadi saya Pak Didi, mohon maaf Pak Didi, saya asik tadi ngobrol ya. Pak Dr. Gunawan, ya, prodi S2 Pendidikan Jasmani dan Rekreasi, Pak, ya. Benar ya Pak? Pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani ya Pak? Oke, baik. Kalau yang di S1 pendidikan jasmani dan rekreasi. Kesehatan dan rekreasi. Oh, pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi. Ya. Mungkin karena ada rekreasi ini jadi banyak pendaftarnya. Jadi bisa jadi tata nama itu mempengaruhi image orang. Tapi kalau mau prodi pendidikan fisika itu takut orangnya. Begitu pada sini sedikit pendaftar. Ada juga pendidikan kimia, takut Pak. Banyak misteri-misteri yang tersimpan di dalam. Ya. Ini kebetulan hanya Pak Kasmudin yang hadir dari pendidikan kimia. Mudah-mudahan tidak ada yang komplain, ya, disebut kimia. Profesor semua. Ya, yaitu prodi yang paling banyak profesornya. Ya, demikian. Jadi Pak Gunawan prodi pendidikan jasmani, ya. Tadi mahasiswanya sekitar 17 orang ya Pak ya? Oke, 17 orang insya Allah. Nanti setelah sesi perkenalan ini kami beri kesempatan para korprodi tentu memaparkan kurikulum, dan ada informasi dari Pak Wadira terkait adanya aturan baru Permen 39 tahun 2025 yang baru saja disahkan, ditetapkan, tapi tentu ada waktu untuk menyesuaikan kurikulum. Baik, dari jajaran korprodi sudah diperkenalkan satu persatu, ya. Kita berangkat pada profil atau figur lainnya, ya. Pertama kami perkenalkan Bapak Kepala Bagian Umum FKIP Universitas Tadulako. Mohon kesediaannya berdiri Pak, menyapa mahasiswa. Bapak Ibran SPD MSI, ya. Yesus. Mohon maaf Pak, Esos MSI, ya. Tugas beliau tentu banyak, ya, di sisi administrasi. Ya, ini banyak Pak mahasiswa yang datang
menemui kami itu belum melalui beliau Pak Kabak, ya. Kadang-kadang kami arahkan. Ya, saya juga kadang-kadang merasa bagaimana ya Pak? Iba juga kasihan Pak, datang ke ruangan saya kan di lantai 2. Biasanya mahasiswa itu, ya, mohon maaf, ada yang sudah usia agak lanjut atau mungkin bawa anaknya datang. Saya berpikir dia sejenak, ini bapak-bapak atau ibu-ibu ini saya suruh turun lagi. Ya, tapi karena prosedur administrasi, tolong temui dulu bagian akademik, ya, melalui Pak Kabak, diperiksa dulu surat ini, ya, dokumen ini sebelum kami tanda tangani. Jadi melalui kesempatan ini saya sampaikan pada para mahasiswa, ya, karena administrasinya melalui pelayanan di loket, ya, beberapa dokumen seperti transkrip nilai, ya, kemudian dokumen-dokumen lainnya, misalnya untuk ujian, ya, administrasi ujian, termasuk seminar, ya, tentu tidak langsung ke kami, ya, melalui loket di bagian akademik atau melalui staf di bagian administrasi, dan akan diperiksa, akan dicek dulu oleh Pak Kabak, ya. Jadi jangan langsung memotong jalur administrasi, ya, tetap diharapkan sesuai dengan alur atau prosedur pelayanan yang ada, ya. Itu saya kira perlu atau penting untuk kita patuhi bersama. Baik, Bapak Ibu sekalian, ya, rekan-rekan mahasiswa, kita beranjak pada profil atau figur lainnya, staf pengajar. Mohon maaf Pak Wadira ini sedikit makan waktu. Kemudian kami perkenalkan Bapak Ibu dosen yang hadir pada kesempatan ini. Mohon perkenannya Pak Dr. Nur Hayadi, Bapak Dr. mungkin bisa menyapa mahasiswa yang ada di belakang. Beliau ini adalah dosen senior, ya, senior kami, ya, wakil dekan bidang akademik senior, ya, di FKIP. Sudah putih rambut. Kami diberi amanah, beliau adalah wakil dekan, dan tentu saja ini saya banyak belajar dari beliau ini. Beranjak selanjutnya pada dosen berikutnya, Bapak Muhtar Marbuk, HD. Wah, kerjanya Pak, begini Pak. Yang sudah putih rambutnya paling senior. Beliau ini adalah dosen prodi S2 Bahasa Inggris, alumni Flinders University di Australia, ya. Pengalamannya banyak, ya. Pernah menjadi ketua senat FKIP sebelumnya, ketua senat senior, ya, di FKIP Universitas Sedulako. Hobi beliau ini adalah banyak berkaitan dengan jurnalistik, ya Pak, ya, dan termasuk kegiatan ini sudah masuk di YouTube saya lihat. Ya. Baik, ini penting untuk dikenal oleh mahasiswa. Berikutnya kami perkenalkan Bapak Dr. Samsudin M. Hum. Mohon perkenannya berdiri Pak untuk menyapa mahasiswa. Pengajar di prodi S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Ya, Pembaca salah. Ustadz juga, Ustadz. Ya. Tadi terbukti doanya beliau makbul. Tadi ada mic yang lupa didoakan. Setelah berdoa mic-nya macet-macet. Oke, baik. Berikutnya kami perkenalkan dua dosen paling senior. Senior dari prodi S2 Pendidikan Bahasa Inggris. Yang pertama tadi disebut Pak Dekan, Bapak Dr. Gusti. Mohon maaf, prodi S2 Bahasa Indonesia. Mohon perkenannya berdiri Pak, menyapa mahasiswa. Ya, beliau ini bisa dinobatkan sebagai Pak. Menurut Pak Dekan, versi Pak Dekan itu dosen paling kalem, paling sabar, ya. Tapi jangan coba-coba begitu Pak, ya. Orang beliau ini luar biasa, ya. Profil beliau kami belajar dari Pak Dr. Gusti, dan di sebelahnya juga sama, ini sama sabarnya. Beda dengan saya Pak, saya menurut pada sedikit kurang sabar, ya. Pak referensi pada sedikit. Dr. Muhammad. Ya, beliau pernah menjadi koordinator program studi, ya, prodi senior, ya,
di baik di S1 maupun S2 ya. Jadi lengkap pengalaman beliau ini. Berikutnya kami perkenalkan dosen dari prodi S2 Pendidikan Jasmani ya, Ibu Dr. Hendriana Sri Rezeki. Ya. Mohon perkenan yang mahasiswa. Banyak rezeki ini. Insyaallah menurut Pak Mutar Banyak rezeki, rezekinya Sri beliau. rezeki. Amin. Apalagi di Citrale pasti. Ya. Sejahtera. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Sudah hampir semua dosen ya, dan baik dosen yang diberi tugas tambahan maupun dosen biasa, dosen pengajar sudah disampaikan, sudah diperkenalkan. Tentu juga selain dosen ada tenaga pendidikan yang membantu ya administrasi ya. Ini juga tentu perlu dikenal oleh para mahasiswa yang hadir pada kesempatan ini. Ada beberapa staf tenaga pendidikan, salah satunya yang memegang kendali tampilan ini ya. Beliau operator di prodi S2 Bahasa Indonesia dan S2 Pendidikan Matematika. Mohon perkenan berdiri Bu Revi panggilnya. Tenaga pendidikan atau staf yang lain mungkin juga ya, mahasiswa mungkin belum kenal. Ya, demikian juga dengan yang sejarah matematika mungkin juga belum bergabung bersama kita pada kesempatan ini. Baik, bagaimana Bu Revi bisa diperlihatkan profilnya? Bisa Bu? Atau masih dalam proses? Tapi selanjutnya kami beri kesempatan kepada Bapak Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan yang menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan perkuliahan di program pasca sarjana. Dengan hormat kami persilakan kepada Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Swastiastu. Salam sehat selalu. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia-Nya. Alhamdulillah kita bisa menghadiri undangan dari Ibu Ida dalam rangka silaturahmi akademik untuk program pasca sarjana yang berada di FKIP. Yang saya hormati Bapak Wakil Dekan Bidang Akademik Bapak Dr. Sahrul, Bapak Wakil Bidang Keuangan dan Umum Bapak Dr. Nasikin, Bapak Ibu Koordinator Program Studi S2 Pendidikan Bahasa Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Penjas, kemudian Sejarah. Yang saya hormati Bapak Ibu Ketua Jurusan di lingkungan FKIP bersama Sekretaris Jurusan yang sempat hadir, Bapak Kabak yang saya hormati, Bapak Ibu dosen DTPS di program pasca sarjana di lingkungan FKIP yang sama saya hormati, dan yang saya banggakan adik-adik mahasiswa dari 5 program studi S2 di bawah pengelolaan FKIP. Berbicara di pertama terkait kurikulum ini dengan munculnya peraturan 39 Permen 39 ya, nomor 39 tahun 2005, di mana salah satu pasal yang mengatur tentang perubahan kurikulum itu minimal 36 kalau nggak salah, 35 itu 36 minimal. Kalau dulu itu 34. Nah, 36 itu minimal, tetapi seperti Pak Wali bilang, ini kan juga pasti ada
masa untuk pemberlakuannya gitu. 2 tahun sama dulu pada Permen 53 tahun 2023 kita mengubah kurikulum dari lama itu menjadi kurikulum versi OB itu untuk S2 itu 54 dan itu yang sudah jalan. Dari 2023 itu kemudian kita berlakukan di 2024. Angka pertama kali menggunakan angkatan 2024. Artinya sampai dengan ini baru 1 tahun. Sudah itu yang kemudian dalam diskusi ini baru 1 tahun sudah muncul lagi perubahan. Mungkin nanti juga saya dengan Pak Wali Bidang ini dalam rapat koordinasi dengan Pak Wakil Rektor Bidang Akademik akan coba mempertanyakan itu, menunggu perintah kapan kita harus bergerak untuk kemudian menerapkan kurikulum ini. Masih cukup waktu. Ya paling tidak yang paling 2027 kemungkinan itu kalau dalam aturan itu sudah dijalankan. Saya pikir itu nanti yang pasti kita sekarang pada kurikulum OB minimal 54 SKS. Di dalam peraturan ketentuan masa studi untuk semua jenjang itu adalah maksimal 2 kali periode kurikulumnya, siklus kurikulumnya. Kalau di S1 itu kan dia adalah 3,5 tahun, 1 kali 2 itu berarti menjadi 7 tahun maksimal. Di S2 itu tidak berubah, dia maksimal satu siklus itu 2 tahun, maka maksimal itu 4 tahun. Kemarin yang mengalami perubahan itu di S3 itu satu siklus kurikulum itu 3 tahun, kemudian berarti maksimal ya 6 tahun. Kalau dulu itu 7 tahun menjadi 6 tahun. Yang sejak di kurikulum peraturan di tahun 2024 efektif kita jalankan. Nah, kemudian terkait penyelenggaraan itu di dalam untuk S2 itu maksimal 4 tahun dan itu kita sudah tuangkan dan sudah termasuk di dalam pasal lama studi terkait penyelenggaraan program S2 di pedoman dan peraturan akademik Universitas Tadulako, sehingga itu bisa menjadi rujukan semua baik pasca sendiri maupun fakultas penyelenggara monodisiplin, di mana di situ tertulis maksimal 4 tahun untuk S2 dapat selesai itu dalam 3 semester. Itu yang tertulis di dalam. Sehingga mungkin Pak Dr. Sahrul ketika tapi saya belum tahu, mudah-mudahan itu sudah masuk di aturan akademik, pedoman akademik, panduan akademik fakultas itu mungkin sudah harus memasukkan poin-poin aturan main penyelenggaraan daripada S2 untuk mono main itu. Alhamdulillah itu kalau sudah ada ya. Nah itu tetapi maksud saya baik yang multi maupun mono itu hampir sama karena kita mengacu ke aturan universitas. Jadi itu dari situ. Kemudian kewajiban penyelesaian itu tetap kewajiban publikasi ini yang kadang-kadang menjadi faktor bisa menjadi mempercepat atau itu memperlambat. Jadi sering saya sarankan itu ketika melaksanakan penelitian itu menyusun naskah itu berbarengan dengan membuat draft untuk publikasi. Bahkan kalau dari awal itu sudah bisa dipastikan itu penyelesaian melalui jalur itu karena di peraturan itu minimal Sinta 2. Minimal Sinta 2 itu untuk S2 itu tidak perlu ujian tesis. Itu yang jalur lain selain penyelesaian melalui tesis itu sendiri. Nah untuk publikasi memang kalau untuk penyelesaian tanpa ujian tesis itu minimal Sinta 2 atau publikasi yang jurnal berreputasi yang lainnya gitu. Tetapi memang kita belum membuat penugasan kemarin itu untuk yang tidak yang misalnya jalur tesis biasa. Saya hanya mendorong supaya kalau bisa ini minimal terakreditasi Sinta gitu. Pertimbangan kemarin karena kita mengakomodir beberapa jurnal yang ada di Pasca yang notabene belum terakreditasi Sinta, tetapi kita harus hidupkan dia. Sehingga itu masih ada pertimbangan lain, itu boleh-boleh saja menggunakan jurnal yang ada di Pasca atau mungkin di fakultas yang belum terakreditasi Sinta. Tapi kembali ke persoalan itu nanti akan diatur oleh tentu oleh Pak Sahrul dengan teman-teman penyelenggara, apakah menetapkan jurnal pada level Sinta, apakah Sinta
hal-hal yang memang kesepakatan sesuai arahan dari Pak Rektor sejak di bulan Januari, rapat pimpinan di bulan Januari tahun 2025 ini berkaitan dengan pengalihan anggaran dari pasca ke fakultas, termasuk pelayanan ada di sana. Itu yang tetapi ke depan nanti misalnya fakultas ingin menyelenggarakan fakultasnya, tentu dengan menyiapkan fasilitas itu no problem. Tetapi sepanjang fakultas belum memiliki sarana prasarana yang menunjang, itu tetap dilaksanakan di pasca. Nah, hal-hal yang penting juga untuk diingat oleh mahasiswa, peraturan yang terbaru itu terkait masa cuti. Hak cuti Anda itu 2 kali, tetapi Anda jangan dulu cuti semester depan, karena di peraturan itu cuti nanti semester ketiga. Jadi harus ketiga. Kenapa demikian? Karena diharapkan teori semester 1 dan 2 itu habis. Karena rata-rata sebenarnya di kurikulum itu tugas akhir, tetapi karena kurikulum OB kemarin ada yang sulit memaksakan masuk di semester 1 2, jadi memunculkan di semester 3. Tetap selain tugas akhir itu tetap ada kuliah teori. Karena mencapai 54 SKS itu agak susah mau dipindahkan ke semester 1 dan 2. Tetapi peluang itu tetap ada. Artinya kalau mahasiswa, saya berharap teman-teman koordinator program studi, misalkan ada mata kuliah masih berkuliah di semester 3, tentu kan nilainya keluar di bulan Desember. Tetapi saran saya jangan menunggu nanti dia selesai keluar nilai itu lalu kemudian proses tugas akhirnya itu dimulai. Tapi bisa berbarengan, kan sebenarnya kan tesis itu adalah mata kuliah. Jadi ketika memprogramkan di awal semester ketiga, maka prosesnya dimulai sambil kuliah mata kuliah teori. Hanya saja kan tidak bisa dia kemudian ujian kalau belum ada nilainya ya. Sehingga kalau dilaksanakan proses penyusunan tesis proposal itu di awal bulan Juli semester ketiga bersama kuliah dengan mata kuliah teori, maka saya yakin percaya di Desember itu Anda bisa selesai. Begitu tinggal syaratnya keluar nilainya langsung ujian tesis. Atau yang lebih cepat lagi kalau hanya misalnya untuk publikasi Sinta 2, karena tinggal menunggu terbitnya itu langsung itu. Kalau tidak salah itu untuk publikasi tidak boleh LOA. Ya, yang LOA itu yang syarat untuk ujian tesis itu boleh LOA. Tapi kalau penyelesaian tugas akhir melalui jalur publikasi harus terbit dia. Gitu. Jadi itu yang mungkin perlu dimahami. Nah, sehingga peluang mahasiswa S2 untuk bisa selesai 3 semester masih terbuka. Rata-rata itu Desember. Yang memang yang perlu kita hati-hati ini, kalau dulu itu kan Pak Rektor masih memberi kebijakan penyelesaian di Januari itu bebas bayar SPP. Tapi kelihatannya mulai karena kurikulum kita semua proses semester itu berakhir Desember, tidak menyeberang ke Januari. Dulu alasan Pak Rektor memberi kebijakan karena menyeberang nilai itu pertengahan Januari baru masuk. Maka diberi kesempatan mahasiswa yang ujian tidak membayar. Tapi kali ini bisa dipastikan Pak Rektor tidak akan memberikan, sehingga mungkin harus bisa selesai. Kalau ada yang bisa diselesaikan Desember harus selesaikan di situ. Nah, kecuali memang ada kebijakan internal Pak Dekan dengan Pak Wadek. Misalkan dulu pernah kita lakukan, ya terbitkan saja SK posisi tanggal 30 atau 29. Karena dosennya misalnya contoh misalnya Pak Samsudin itu masih ada kesibukannya besok mundur tanggal 2 ujiannya juga jadi dia tidak kena itu. Tapi itu kebijakan internal. Yang pasti kemungkinan besar itu tetap membayar SPP. Proses perkuliahan di bulan Januari yang ujian-ujian itu tetap membayar itu. Ini yang mungkin perlu jadi adik-adik mahasiswa untuk bisa selesai di S2 itu terbuka, itu bisa 3 semester kok. Ya, itu bisa dimanfaatkan. Kemudian terkait aturan perkuliahan. Kita masih perguruan tinggi BLU, maka kita ada batasan-batasan yang harus kita patuhi.
merujuk pada edaran PLT Dirjen yang belum dirubah aturan itu, bahwa penyelenggaraan perkuliahan lebih dari 50% itu adalah istilah kelas jauh dan harus mengatur izin-izin yang mempersyaratkan itu. Oleh karena itu sejak di awal kita mengambil inisiatif untuk kemudian perkuliahan itu tidak boleh 50%, tidak boleh lebih dari 50% untuk online. Ini juga menjadi penting karena kita ingin menjangkau keinginan calon-calon mahasiswa yang berada di luar daerah, terutama yang 80 km lebih dari jarak pusat kegiatan kita. Alhamdulillah ini bisa terselenggara itu, kemudian mata kuliah apa saja yang bisa di online kan itu kebijakan di tingkat prodi. Tapi saya mengingatkan teman-teman, perkuliahan itu maksimal online itu 50%. Offline bagaimana? Itu tinggal atur saja. Saya tahu beberapa kelas yang masih menjalankan ini kan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu untuk kelas kerjasama morowali. Nah itu tinggal pendekatan yang diatur. Tetap pertemuan secara offline itu kemarin mereka meminta, tetapi sebenarnya Bapak Ibu itu satu hal yang mestinya itu kuliahnya di sini, seharusnya di sini untuk offline. Tetapi mereka beralasan gurunya tersebar kemana-mana, lalu kita ada kesepakatan yang kita tuangkan dalam perjanjian itu ada. Tetapi di situ sebenarnya saya tuliskan bukan untuk kuliah, tetapi adalah pengayaan materi. Ya. Jadi sekali lagi di perjanjian itu kegiatan di luar itu bukan kuliah, pengayaan materi dan bimbingan. Tetapi itu bagian dari proses pengayaan. Secara teori itu bisa kegiatan untuk melengkapi semua perkuliahan itu mencapai 16 kali termasuk plus dengan ujian. Jadi hal-hal seperti itu yang kemudian kita pertama alhamdulillah itu kita bisa menerima mahasiswa dari luar daerah dengan pendekatan itu melalui mekanisme kerjasama. Dan kalau nggak salah tahun kedua itu sudah sejak dari tahun pertama itu Pak Dekan yang menandatangani kerjasama itu untuk prodi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kecuali kemarin itu IPS itu yang kita tangan dari awal dan sains itu oleh Pak Direktur. Tapi kalau nggak salah sudah selesai Pak aslinya. Ya. Mudah-mudahan di daerah lain itu masih ada. Lalu kemudian ada yang kerjasama sebenarnya yang sempat menjadi polemik itu adalah guru-guru ya dari POSO itu bahasa Indonesia. Tapi mudah-mudahan itu Ibu Ida sudah ini. Memang di beberapa aturan main itu agak berbeda setiap BKD daerah itu memahami itu. Alhamdulillah terkait dengan terakhir dengan board untuk dengan manajemen itu langsung saya sarankan Pak Bupati langsung yang kerjasamanya itu adalah kepala BKD gitu. Karena dia yang memutuskan itu. Dan dalam diskusi juga itu tidak ada masalah. Pengalaman untuk Fakultas Hukum itu dari Banggai Bersaudara itu juga mempersyaratkan kerjasama dan itu bisa disesuaikan. Intinya bahwa guru-guru yang jauh itu tidak selamanya meninggalkan tugasnya. Makanya itu tadi kita dorong untuk perkuliahan 50% online. Nah, bagaimana supaya tinggal misalkan guru-guru dari luar itu sedapat mungkin misalnya dapat izin dia 1 minggu ke Palu, situ tiap hari kasih kuliah offline untuk menutupi itu sehingga kegiatan perkuliahan itu betul-betul tetap ada offline-nya. Karena itu yang menjadi kita tidak bisa 100% online. Beda kalau perguruan tinggi PTNBH seperti UNAS, dia membuat aturan sendiri dan jalan sendiri. Nah di luar itu hanya UT yang bisa melakukan itu peraturan yang menjaminnya. Selebihnya kita hanya maksimal 50%, lalu kemudian kita atur secara teknis bagaimana sistem block time atau apa pendekatan yang kita gunakan untuk perkuliahan offline yang tidak terlalu memberatkan guru-guru atau yang mereka yang berada di luar kota itu untuk masuk Palu itu ya. Tapi untuk 100% online itu jangan gitu. Karena di aturan kita itu sudah masuk di dalam pedoman dan peraturan universitas itu mekanisme itu. Kemarin kita dengan Pak Saru dengan itu saya yang masukkan itu supaya ini menjadi pedoman untuk semua perkuliahan untuk di pasca sarjana perkuliahan itu menggunakan model blended learning 50% itu online maksimal online offline itu minimal
minimal untuk offline itu 50%. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian. Saya pikir ini poin-poin penting. Selebihnya hal-hal yang bersifat secara administratif, tentu adik-adik mahasiswa walaupun kuliah di sana, pelayanan ada di kantor. Semua koordinator prodi dari 5 ini berkantor di Pasca. Itu yang hanya Pak Mukrim yang di lantai dasar, Pak Hasbin ada di gedung C, sebagian besar di gedung A, lantai 1 dan lantai 2. Tetapi secara administratif kemudian itu tetap legalitas formalnya dari fakultas gitu. Sehingga staf-staf administrasi setiap prodi itu dia mobilitasnya tinggi dari pasca ke fakultas bolak-balik gitu. Jadi kalau lambat-lambat sedikit pelayanan misalnya adik-adik mahasiswa ya mohon dipahami karena pergerakan mobilitas ini staf itu dari pasca ke ini. Meskipun sering saya kalau di ini saya melarang itu artinya tidak mahasiswa itu terkadang mahasiswa urus sendiri. Saya bilang kalau hal-hal yang memang butuh perlu dengan pimpinan no problem. Tapi kalau sifatnya pelayanan jangan, tetap staff itu tupoksinya staff gitu. Jadi saya sering menegur ada mahasiswa atau staff itu jangan kamu suruh-suruh itu mahasiswa datang minta tanda tangan ke saya, itu tugas kamu gitu. Kecuali memang